jika kita berbicara tentang bagaimana sih hukumnya bagi orang yang pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer dan seterusnya. Selagi Anda tampil di muka, tampil di depan dalam rangka untuk memberikan edukasi bagi masyarakat. Jadi yang kita butuhkan kan edukasi ya. Anda di YouTube itu menyampaikan informasi. Anda di medsos yang lain sifatnya hanya menyampaikan informasi. Nah, saat Anda menyampaikan informasi, tanamkan bahwa ini bermanfaat nggak bagi orang lain. Kalau bermanfaat, lanjutkan. Kalau tidak bermanfaat, buat apa? Ini kemarin itu sempat ada data Ustaz, menunjukkan hasil riset gitu ya, survei mungkin ke generasi Z atau milenial barangkali. Dan di situ hasilnya menunjukkan kalau profesi paling diminati untuk orang Indonesia adalah YouTuber Ustaz. Mungkin negara lain ada yang jadi penyanyi, ada jadi guru, untuk Malaysia itu jadi pengajar gitu ya. Nah, artinya kan tren untuk jadi content creator itu cukup menarik sekarang Ustaz. Nah, kita butuh panduan Ustaz. Sebenarnya apa hukumnya kita jadi YouTuber, jadi content creator? Boleh nggak? Kalau memang itu diniatkan untuk cari duit Ustaz, untuk dapat penghasilan, dapat pemasukan, kira-kira gimana? Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Memang yang namanya terkenal itu termasuk di antara syahwat. Dan sebagian orang punya cita-cita pengen terkenal. Apapun background disiplin ilmu dia, bahkan barangkali dia tidak punya pemahaman ilmiah sama sekali, baik di bidang ilmu dunia maupun apalagi di bidang ilmu agama. Tapi mereka bisa menikmati dengan terkenal itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika dia sifatnya hanya ingin terkenal, namun dia tidak punya modal ilmiah yang bisa dia sajikan ke masyarakat, akhirnya konten yang dia buat hanya sebatas konten yang nggak bermutu, ya. Sebatas misalnya konten dagelan, ya. Konten sengaja membuat humor atau yang lucu-lucu, tapi muatannya nggak ada. Ya, cuman bisa bikin orang ketawa saja. Dan yang namanya lucu itu kan ketika berulang jadi nggak lucu. Pertama kali melihat mungkin lucu, begitu berikutnya sudah nggak lucu lagi. Sah-sah saja orang membuat lucu, cuman di situ perlu Anda ingat bahwa itu bukan tujuan utama kita. Oleh karena itu, jika kita berbicara tentang bagaimana sih hukumnya bagi orang yang pengen jadi YouTuber, pengen jadi influencer dan seterusnya. Selagi Anda tampil di muka, tampil di depan dalam rangka untuk memberikan edukasi bagi masyarakat. Jadi yang kita butuhkan kan edukasi ya. Anda di YouTube itu menyampaikan informasi. Anda di medsos yang lain sifatnya hanya menyampaikan informasi. Nah, saat Anda menyampaikan informasi, tanamkan bahwa ini bermanfaat nggak bagi orang lain. Kalau bermanfaat, lanjutkan. Kalau tidak bermanfaat, buat apa? Cuman menu-menuin isi YouTube, tapi ternyata tidak memberikan hal yang signifikan bagi masyarakat. Selanjutnya, ketika mereka melakukan tindakan seperti itu, lalu biar mereka bisa terkenal. Jika tujuannya hanya sebatas untuk terkenal terus dapat duit, ini sungguh tujuan yang sangat rendah. Kita bisa katakan ini tujuan yang rendah. Nabi SAW pernah menyarankan dalam hadis riwayat Muslim, Innallaha yuhibbul abda at-taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya. Sesungguhnya Allah mencintai hamba yang bertakwa, al-ghani, yang dia mencukupi dirinya sendiri sehingga tidak menggantungkan kepada orang lain, al-khafiyya, dan hamba yang khafi. Khafi maknanya adalah hamba yang suka merahasiakan. Merahasiakan apa? Merahasiakan aktivitas dia, merahasiakan ibadahnya, merahasiakan dirinya, bukan model orang yang selalu pengen di depan, pengen dilihat orang, dan seterusnya. Resiko ketika orang itu terkenal adalah privasinya jadi diganggu. Misalnya orang jadi kepo. Dia ini dari mana sih? Kemudian dia asalnya seperti apa? Dulu waktu kecil bagaimana? Kadang sampai foto-foto dulu anak-anak, tiba-tiba ada yang upload, terus jadi viral. Akhirnya privasi dia akan terganggu. Nah, dalam posisi ini orang tidak akan merasa nyaman kalau dia terkenal
tapi sampai mengorbankan privasi. Dan ketika privasinya itu terganggu, mungkin beberapa aktivitas yang lain akan membuat dia terganggu. Termasuk juga ketika muncul perasaan ujub ya, dalam dirinya. Begitu dia terkenal, lalu terbit perasaan ujub dalam dirinya, pada titik itu akan membuat dia jadi nggak nyaman ketika beramal. Maka dalam hal ini perlu dihati-hati ya. Apa sih manfaatnya hanya sebatas untuk biar terkenal, yang ternyata terkenal itu justru bertentangan dengan semangat yang diajarkan oleh Islam. Sebab yang lebih penting adalah kita jadi makhluk yang dikenal oleh penduduk langit, para malaikat, meskipun bisa jadi tidak terkenal bagi penduduk bumi. Baik, Ustaz. Kalau kita bicara dunia konten saja, ini rambunya seperti apa, Ustaz? Karena kalau yang disebut konten kan macam-macam. Ada yang mungkin dia sifatnya fake gitu ya, palsu, direkayasa. Ada yang memang real gitu. Nah, apakah semua konten yang sifatnya rekayasa itu dilarang secara syariat? Atau ada yang boleh? Karena sebagian itu sampai di level gitu ya, merekayasa sesuatu demi menaikkan rating, demi meningkatkan jumlah penonton. Misalkan apa? Rumahnya pura-pura dibakar. Supaya apa? Mendapatkan simpati dari publik. Karena kan yang dicari attention tadi, Ustaz. Aslinya apa? Ini bukan kebakaran beneran, cuman memang dibakar. Supaya nanti orang simpati, views-nya tinggi, akhirnya kemudian dapatlah endorse, dapatlah yang lain gitu ya. Atau mungkin tadi selain dibakar, mungkin dia pura-pura membayar orang untuk apa? Biar dia dipukul. Ini saya tadi pas jalan tiba-tiba diantemi orang. Ya aslinya itu temannya sendiri di belakang layar dibayar. Dan ini batasannya gimana, Ustaz, untuk ketika orang itu mau buat konten? Mana ya akun-akun rekayasa atau yang itu boleh sebenarnya dalam batas syariat, mana yang tidak boleh? Ya jelas dusta itu bukan cuma pelanggaran agama, tapi pelanggaran sosial. Dan jangankan menggunakan standar agama. Seperti yang tadi diceritakan, ada orang yang membuat rekayasa dan seterusnya. Coba orang yang nggak paham agama suruh menilai. Atau non-muslim lah suruh menilai. Dia akan mengatakan, nggak benar kayak gini. Dia akan mengingkarinya. Seperti ini praktek nggak benar. Apalagi menggunakan standar agama. Karena Islam sangat tegas dalam masalah kedustaan. Nabi SAW mengatakan, Iyyakum wal kadhiba, fa innal kadhiba yahdi ilal fujur, wa innal fujura yahdi ilan nar. Jauhilah yang namanya dusta. Sesungguhnya dusta itu mengantarkan orang kepada tindakan maksiat, tindakan durhaka, pelanggaran sosial. Wa innal fujura yahdi ilan nar, dan tindakan pelanggaran sosial semacam ini, kemaksiatan ini akan mengantarkan orang kepada neraka. Waliyadzubillah. Jadinya orang ketika membuat rekayasa bisa tujuannya guyon, bisa tujuannya serius ya. Kalau tujuannya serius ini lebih parah daripada yang pertama. Ketika dia membuat seperti itu, orang merasa bahwasanya ini kebakaran atau ini kecurian. Kemudian dia ngasih simpati. Simpati hasil kebohongan. Dia mendapatkan simpati hasil kebohongan dia. Karena dia mendapatkan simpati dari hasil kebohongan, andai kan ada yang nyumbang, wajib dikembalikan. Tidak boleh kemudian dia miliki pribadi, dia buka donasi misalnya, atau ada orang yang berdonasi, wajib dia kembalikan. Sebab ini murni kesalahan dia, rekayasa, dan itu tidak boleh sampai pada titik merugikan materi orang lain. Kalau sampai pada titik merugikan materi orang lain, ya ini pelanggaran ekonomi yang kayak ini, sehingga wajib untuk dia kembalikan. Ini Ustaz, ada belakangan gitu ya, kalau kita lihat kan orang akhirnya karena tadi tujuannya trending, nggak peduli dengan hal haram, Ustaz. Akhirnya dibuatlah konten-konten maksiat ya, konten-konten yang mungkin menampilkan aurat. Kalau orang ini meninggal, Ustaz, itu dosanya masih jalan nggak? Atau karena mungkin kejahilan dia, atau mungkin karena ketidaktahuan dia, setelah dia wafat kan kontennya masih jalan, Ustaz. Diupload di media, diupload yang lain. Itu gimana, Ustaz? Apakah bisa diputus, Ustaz? Atau itu gimana cara? Kan kasihan, Ustaz, kalau sudah meninggal ternyata konten yang jelek masih mengalirkan keburukan, atau mungkin konten yang bagus bisa datangkan pahala. Itu gimana? Mungkin ini sebagai nasihat, Ustaz, supaya orang ketika terjun di dunia konten itu agak sedikit ngerem gitu ya. Jadi bisa berpikir itu efeknya setelah mati gimana, Ustaz? Kalau kita berbicara tentang konsekuensi pasca kematian, bahwa orang yang berbuat maksiat, namun maksiat itu bisa bertahan pasca kematian dia,
maka kewajiban dia adalah bertobat, memperbaiki diri, dan menjelaskan. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Baqarah, "Illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu." Kecuali orang yang bertobat, dia memperbaiki diri dan dia menjelaskan. Artinya bertobat adalah pernyataan dia kalau dia menyesali perbuatan yang jahat itu. Kemudian yang kedua, dia memperbaiki diri, artinya dia berubah jadi yang sebelumnya berbuat maksiat, dia berubah jadi orang baik. Kemudian yang ketiga adalah wabayanu, dia menjelaskan. Dia menjelaskan artinya dia sampaikan kepada publik akan kesalahan yang pernah dia lakukan. Dan seperti itu yang dilakukan oleh sebagian tokoh yang ketika mereka berpindah dari satu posisi ke posisi yang lain. Misalnya ada tokoh yang dulu Mu'tazilah, kemudian pindah meninggalkan Mu'tazilah jadi Ahlussunnah. Maka dia sampai menulis buku menjelaskan tentang penyimpangan akidah Mu'tazilah sebagai konsekuensi tobat dia. Oleh karena itu dalam hal ini, kalau ada orang yang bikin konten maksiat atau mengandung unsur maksiat, misalnya terbuka aurat atau dia melakukan tindakan maksiat kemudian dipamerkan, sampai kemudian dia bertobat, apa yang harus dilakukan? Saat dia bertobat, dia punya kewajiban memperbaiki diri. Tinggalkan komunitas selama kamu, tinggalkan kebiasaan buruk kamu yang dulu. Sekarang berubahlah kau jadi orang baik. Yang ketiga, wabayanu, dia harus menjelaskan. Mungkin dia bikin video bantahan terhadap dirinya sendiri. Andaikan video yang terupload tadi bisa dia bersihkan dengan cara dia tarik semuanya sehingga sudah tidak ada lagi di YouTube, Facebook, atau Instagram misalnya. Ketika sudah tidak ada lagi di medsos, dia bisa jamin video saya sudah nggak ada. Insya Allah itu lebih aman. Karena orang sudah tidak nonton lagi aurat itu. Namun ketika ini tidak memungkinkan, maka dia harus ngasih video bantahan. Sampaikan bahwa saya sudah bertobat dan saya menyatakan video lama saya sudah tidak berlaku. Saya tidak halalkan bagi siapapun untuk tetap mempublish video itu. Saya minta agar dihapus. Dia sebarkan. Nah, ketika disebarkan, banyak orang yang baca, banyak orang yang lihat. Nah, bagi mereka yang punya kesadaran akan menghapus video itu. Insya Allah kalau sudah seperti ini, dia berarti membebaskan diri dari dosa masa silamnya.